melanjutkan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes, kita memikirkan oknum-oknum, pribadi-pribadi yang muncul di dalam Injil Yohanes. Suatu ciri khas di dalam Injil Yohanes adalah fisiknya tidak diceritakan di dalam Injil Yohanes. Misalnya, Sarah dia cantik, Leah matanya lemah, Daud dia rambutnya merah rupanya, Zakheus ya dia pendek, orang kaya yang muda memang dia kaya dan muda. Tetapi nampak wajah orang tidak diceritakan di dalam Injil Yohanes. Memang di dalam pasal 8 ayat 57 kita membaca bahwa orang Yahudi berkata bahwa Tuhan Yesus belum sampai 50 tahun umurnya. Dan di dalam pasal 21 ayat 18, secara tersirat kita baca bahwa Petrus tidak muda dan tidak lanjut usia juga. Tetapi tidak ada penjelasan, oh dia tinggi, oh dia pendek, oh dia cantik, oh dia gemuk atau kurus, dan sebagainya. Mengapa? Ya, ketidakadanya penjelasan seperti itu menolong kita untuk lebih merasa, wah, saya seperti orang itu. Iman saya kuat seperti orang itu. Atau, wah, iman saya lemah seperti orang itu. Kita mudah berkata, ya saya seperti dia. Dan masalah gemuk atau tinggi atau kurus itu tidak menjadi halangan dalam hal ini. Kita dapat merasa, wah saya seperti orang itu. Dan ini penting dalam Injil Yohanes. Menurut sarjana ini, Culpeper, dia berkata bahwa mereka yang dicatat di dalam Injil Yohanes, mereka mewakili suatu golongan manusia. Misalnya, orang yang cacat yang disembuhkan di dalam Injil Yohanes mewakili semua orang yang mengalami mujizat, tapi walaupun mengalami mujizat tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya, dia yang dulunya buta di dalam Injil Yohanes pasal 9, lalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang itu mewakili semua orang yang percaya karena mujizat, kemudian bertahan dalam penganiayaan. Murid yang dikasihi, dan Maria, dan perempuan di sumur Yakub. Mereka mewakili murid yang ideal. Sebaliknya, Thomas mewakili semua murid-murid Tuhan Yesus yang kurang kuat imannya dan selalu ragu-ragu. Ya, Pilatus mewakili mereka yang mau kompromi dalam hal iman pada Kristus. Tetapi akhirnya belajar bahwa kompromi tidak ada di dalam hal iman pada Yesus Kristus. Kita harus paham juga bahwa mereka yang diceritakan di dalam Injil Yohanes, mereka sungguh manusia. Ya, Pilatus dia sungguh manusia, tetapi juga Pilatus mewakili orang yang mau berkompromi. Nikodemus, dia mewakili orang yang statusnya tinggi, yang pelan-pelan akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi juga bukan hanya itu. Ada Nikodemus, sesungguhnya ada Nikodemus yang dia seorang Yahudi yang statusnya tinggi, yang memang pelan-pelan tapi akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hampir setiap orang di dalam Injil Yohanes berinteraksi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan Yohanes menyatakan mutu sikap mereka terhadap Tuhan Yesus Kristus. Secara tidak langsung kita didorong supaya meresponi dengan baik kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita seperti murid yang dikasihi. Seperti perempuan di sumur Yakub. Seperti
Yohanes Pembaptis, seperti Maria, adik dari Marta misalnya, seperti orang yang lahir buta kemudian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Secara tidak langsung kita didorong untuk meneladani mereka. Sebaliknya, dinyatakan kepada kita bahwa akhirnya kita gagal jika kita mau kompromi dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, misalnya Pilatus, dia mau kompromi, tetapi akhirnya mau tidak mau dia memihak kepada orang Yahudi yang dia benci. Ya, jadi hal ini di dalam Injil Yohanes menolong kita untuk bertumbuh di dalam iman kita di dalam Kristus Yesus.